Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai kimia lingkungan tanah. Perkenalkan, nama saya Wardah Fauziah dengan NPM 2257011003. Perkenalkan, nama saya Agung Hasibuan dengan NPM 2217011076. Perkenalkan, nama saya M. Nasyirul Haq Putra dengan NPM 2217011123. Perkenalkan, saya Nandia Devina Dwi Henry dengan NPM 2217011171. Halo, perkenalkan, nama aku Tirani Ajeng Utami dengan NPM 2217011065. Apakah ada yang tahu apa itu tanah? Tepat, yakni memiliki 50% mineral. Tanah merupakan bagian terluar atau kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik yang berasal dari bebatuan yang mengalami pelapukan. Tanah tersusun dari 25% udara, 25% air, 45% mineral yang terdiri dari sand atau tanah berpasir dengan ukuran yang paling besar, kemudian silt atau tanah lumpur, dan yang terakhir adalah clay atau tanah lempung dengan ukuran terkecil. Kemudian ada bahan organik sebesar 5% yang terdiri atas 10% organisme, 10% akar, dan 80% humus. Komponen penyusun tanah ada batuan, air, mineral, udara, humus, mikroorganisme. Lapisan tanah. Lapisan atas itu kaya akan humus dan mineral. Kemudian lapisan tengah itu miskin humus tetapi kaya akan mineral. Kemudian ada lapisan bawah. Lapisan bawah itu tidak ada kehidupan tanaman ataupun hewan. Dan yang terakhir ada lapisan batuan induk sebagai dasar. Sifat fisik tanah yang pertama ada tekstur tanah, yaitu mempengaruhi kemampuan penyerapan air. Kemudian ada struktur tanah, mempengaruhi bentuk, ukuran, dan kepadatan tanah. Kemudian ada konsistensi tanah, itu menunjukkan gaya kohesi dan adhesi pada berbagai kelembapan. Kemudian ada warna tanah yang disebabkan oleh organisme dan bahan organik di dalam tanah. Dan yang terakhir ada suhu tanah. Semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi juga biologi dan perkecambahan yang terjadi. Sifat kimia tanah. Yang pertama ada unsur hara yang merupakan unsur kimia atau nutrisi yang diperlukan tumbuhan untuk berkembang. Kemudian ada pH tanah. pH tanah ini menunjukkan derajat keasaman tanah. Normalnya pH tanah berkisar antara 6,6 sampai 7,5. Apakah kalian tahu jenis-jenis tanah? Seperti yang tadi telah disebutkan, jenis tanah itu ada yang pertama ada sand atau tanah berpasir dengan ukuran paling besar, kemudian diikuti oleh silt atau tanah lumpur, dan yang paling kecil ada clay atau tanah lempung. Kemudian fungsi tanah. Fungsi tanah ini sebagai produksi biomasa atau tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran, sumber hara, dan zat pendukung tumbuhan. Kemudian untuk penyaringan, penyangga, dan pengubah antara atmosfer, air tanah, dan akar tanaman. Kemudian untuk habitat biologi dan konservasi genetik. Kemudian sebagai ruang infrastruktur untuk teknik, industri, dan sosial ekonomi serta pembangunannya. Kemudian sebagai sumber daya energi, material dasar, pertambangan, dan air. Dan yang terakhir untuk sebagai sumber keindahan dan warisan budaya. Ada juga fungsi tanah yang lainnya. Kelompok kami yaitu kelompok 8 melakukan analisis tanah di TPA atau tempat pembuangan akhir Bakung. Latar belakang untuk analisis tanah di TPA Bakung adalah karena tanah merupakan komponen penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis pada tanah untuk mengetahui kondisi tanah tersebut. Karena tanah memiliki banyak fungsi, salah satunya adalah
sebagai tempat bertumbuhnya tanaman. Kemudian ada juga sebagai tempat hidupnya mikroorganisme, dan oleh karena itu kesuburan tanah sangat penting untuk diketahui. Dan kami melakukan analisis tanah di TPA Bakung untuk mengetahui seberapa berpengaruh pencemaran tanah, dalam hal ini sampah, terhadap kualitas tanah. Dan lokasinya bertepatan di tempat pembuangan akhir atau TPA Bakung, Jalan R.E. Marta Dinata nomor 231, Teluk Betung Barat, Keteguhan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan tujuan untuk mengetahui apa itu definisi pencemaran tanah, mengetahui asal sumber pencemaran tanah, mengetahui reaksi-reaksi dari pencemaran tanah akibat limbah plastik, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh pH terhadap lokasi keberadaan tanah. Kemudian teknik pengambilan sampel itu ada bermacam-macam, yaitu ada sampel sesaat atau grab sampel, yaitu sampel yang diambil secara langsung dari badan tanah. Kemudian ada sampel komposit dengan cara sampel dicampurkan dari pengambilan beberapa waktu. Kemudian ada sampel gabungan tempat, yaitu sampel diambil secara terpisah dari beberapa tempat dengan volume yang sama. Kemudian ada automatic sample, dan pada analisis ini dilakukan teknik grab sampel. Kemudian ada metode pengukuran pH. Metode pengukuran pH dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah dengan kertas lakmus, kemudian bisa juga dengan pH indikator, dan bisa juga menggunakan pH meter. Dan analisis yang kami lakukan adalah analisis pengukuran pH dengan menggunakan pH meter. Alat yang digunakan itu yang pertama ada pH meter, yang kedua ada beaker glass, kemudian batang pengaduk, kaca arloji, botol semprot, dan neraca analitik. Sedangkan bahan yang digunakannya itu adalah yang pertama sampel tanah, kemudian buffer pH 4, larutan buffer pH 7, dan larutan buffer pH 9, kemudian ada Aquades. Pengukuran pH tanah dengan pH meter yang pertama adalah dilakukan sampling di lokasi TPA Bakung, Bandar Lampung pada tanggal 5 April 2023 dengan teknik pengambilan sampel, yaitu teknik grab. Kemudian dilakukan preparasi sampel dengan cara sampel tanah ditimbang sebanyak 15 gram, kemudian dimasukkan ke dalam piala gelas 500 ml. Setelah itu diencerkan hingga 250 ml dengan Aquades, kemudian dihomogenkan. Kemudian setelah itu baru dilakukan pengukuran pH sampel. Sebelum dilakukan pengukuran, alat ukur yaitu pH meter itu dikalibrasi dahulu menggunakan larutan buffer pH 4, larutan buffer pH 7, dan larutan buffer pH 9. Kemudian baru dilakukan pengukuran pH dengan cara pertama dibuka tutup elektroda, kemudian dinyalakan pH meter dengan mengklik tombol on. Setelah itu elektrodanya dicelupkan ke dalam larutan sampel yang telah dihomogenkan, lalu dibiarkan hingga pH-nya stabil dan kemudian dicatat pH-nya. Dan untuk kalibrasi itu caranya sama seperti pengukuran pH pada sampel. Hasil pengamatan fisik yang didapatkan itu adalah warnanya coklat tua, kemudian baunya itu tidak sedap dan menyengat, wujudnya padatan dan teksturnya sedikit basah. Kemudian hasil pengamatan pH itu berat sampelnya 15,079 gram. Kemudian alat dikalibrasi dan pada kalibrasi pH dihasilkan pH 4,01 pada
Buffer pH 7 didapatkan pH 7,01. Kemudian ada kalibrasi pH 9 didapatkan pH 8,80. Dan pH sampel yang didapatkan dari sampel tanah TPA Bakung itu sebesar 8,10 dengan suhu sampel yaitu 29,2 derajat Celcius. Dan berikut ini adalah dokumentasi hasil pengamatan pH. Dan ini adalah dokumentasi hasil pengamatan kalibrasi alat pH meter. Pembahasan. Jadi pH tanah itu sangat berpengaruh terhadap kesuburan tanah karena dapat mengetahui tingkat penyerapan unsur hara oleh tanaman. Hal itu karena unsur hara lebih mudah diserap apabila pH-nya itu netral. Dan apabila pH-nya itu rendah atau asam, akan berpotensi memiliki ion-ion aluminium yang nantinya akan mengikat salah satu unsur penting dan akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Dalam hal ini adalah fosfor dan nitrogen. Dari hasil analisis, tanah pada TPA Bakung memiliki pH sebesar 8,1, artinya tanah tersebut bersifat basa karena pH-nya di atas 7. Dan nilai pH yang bersifat basa ini memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan tanaman. Kenapa? Karena nutrisi di dalam tanah ini udah terikat sehingga udah tidak tersedia lagi bagi tanaman. Selain itu, kadar logam berat di dalam tanah ini dapat meningkat jika tanahnya basah. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan pH tanah tinggi atau bersifat basah pada TPA, yaitu yang pertama adalah karena limbah yang ada pada TPA. Kemudian yang kedua adalah bahan dasar tanah yang memang memiliki sifat alkali atau basa. Biasanya itu dari batuan yang sifatnya mineral yang alkali. Kemudian yang ketiga itu adalah karena pencemaran lingkungan seperti limbah industri, penggunaan pupuk kimia, kemudian penggunaan pestisida yang berlebihan dan tidak sesuai. Dan bisa juga hal ini disebabkan oleh proses dekomposisi bahan organik yang ada di dalam tanah dan prosesnya itu yang tidak sempurna. Sifat fisik yang terdapat dalam sampel tanah Bakung adalah sampelnya berwujud padat, teksturnya itu sedikit basah, kemudian beraroma tidak sedap dan menyengat, dan sampel berwarna coklat tua. Dan untuk metode sendiri itu mengacu pada SNI nomor 036787 tahun 2002. Dan untuk standar dari pH tanah yaitu sekitar 6,3 sampai 7,5 itu didapat dari SNI nomor 33241 tahun 1994. Kesimpulan yang didapatkan pada analisis ini adalah yang pertama, suhu pada tanah Bakung sebesar 29,2 derajat Celcius. Kemudian nilai pH pada tanah Bakung yaitu sebesar 8,1 yang artinya tanah tersebut bersifat basah. Hal ini karena pengaruh limbah sampah plastik yang banyak ditemukan mempengaruhi tingkat kesuburan tanah. Kemudian hasil pH menunjukkan bahwa tanah tersebut tidak subur karena memiliki derajat kebasahan, di mana syarat tanah yang subur memiliki kualitas pH yang normal dan netral. Dan berikut ini adalah dokumentasi dari kelompok kami.